Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, tentunya untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di mana pada semester kali ini, yaitu di semester kedua, kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Seperti yang kita ketahui, di semester sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan dan juga berdirinya dinasti Abbasiyah. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya dinasti Abbasiyah itu yang berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dan runtuh pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi yang berkuasa hampir 5 abad setengah lebih ya. Nah, pada semester kedua ini, kita akan bahas tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Anak-anakku sekalian, peta konsep pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah ini, yang pertama itu kita akan membahas tentang jejak peradaban dinasti Ayyubiyah. Mana yang pertama ada proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, proses peran penguasa dinasti Ayyubiyah, penguasa Ayyubiyah yang terkenal, dan keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi, perkembangan dinasti pada masa dinasti Ayyubiyah ini akan ditopang dengan 4 peta konsep ini ya, yang akan kita bahas pada semester kedua ini ya. Nah, anak-anakku sekalian, jejak peradaban dinasti Ayyubiyah. Pada periode kedua pemerintahan Abbasiyah, di mana kita ketahui bahwasanya dinasti Abbasiyah itu mengalami kemajuan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, pada periode kedua pemerintahan Abbasiyah, Mesir menjadi wilayah otonom, yaitu wilayah yang berdiri sendiri dari Baghdad. Di mana pada periode tersebut bermunculan dinasti-dinasti kecil di Mesir. Nah, ini pada masa kedua pemerintahan Abbasiyah ini, di mana dinasti Abbasiyah sudah mulai pada masa keruntuhannya. Nah, pada masa pada masa akan runtuhnya dinasti Abbasiyah, bermunculan dinasti-dinasti kecil yang berada di wilayah Mesir, salah satunya yaitu ada dinasti Tuluniyah pada tahun 868 sampai 904 Masehi. Yang kedua ada dinasti Iksidiyah pada tahun 935 sampai 969 Masehi. Nah, selanjutnya ada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah yang berdiri pada tahun 972 sampai 1130 Masehi. Nah, dinasti Fatimiyah ini bermadzhabkan Syiah, mana dinasti Fatimiyah ini dinisbatkan kepada salah satu putri Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Fatimah bin Muhammad Rasulullah, ya, Fatimiyah. Nah, sedangkan Az-Zahranya itu diabadikan menjadi salah satu universitas yang ada di Mesir. Apa yang kita ketahui? Yaitu Universitas Al-Azhar, ya, itu dari Az-Zahra. Kemudian setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah, maka berdirilah dinasti Ayyubiyah yang akan kita bahas pada bab ini di semester kedua, yang berdiri pada tahun 1169 sampai 1250 Masehi, dan terakhir yaitu ada dinasti Mamluk di 1250 sampai 1515. Yang kita ketahui dinasti Mamluk ini, oh ya belum, ini yang berhasil memukul mundur pasukan Mongol ya. Baik anak-anakku sekalian, itu beberapa dinasti-dinasti kecil yang bermunculan di Mesir pada periode kedua pemerintahan Abbasiyah, ya. Nah, bagaimana sekarang proses berdirinya dinasti Ayyubiyah? Dalam perkembangannya, dinasti yang paling berpengaruh dalam membangun kejayaan Islam, salah satunya adalah dinasti Ayyubiyah. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai pengukir kejayaan Islam pada masanya. Nah,
Ayyubiyah ini adalah sebuah dinasti berlatar belakang Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Hijaz, Makkah, dan Diyarbakir. Diyarbakir ini sebuah wilayah yang berada di tenggara Turki, ya. Nah, kemudian dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, di mana penamaan Ayyubi ini dinisbatkan pada nama belakang Al-Ayyubi. Kita ketahui kan, diambil dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Siapa ini Ayyub? Ayyub ini merupakan nama kakek daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tentunya Salahuddin Al-Ayyubi memiliki orang tua bernama Najmuddin Ayub. Nah, Ayub ini dari nisbat nama kakeknya dan dinasti Ayyubiyah ini disebatkan pada nama belakang Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan anak dari Najmuddin Al-Ayyubi dan cucu dari Ayub ya, itu sendiri. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya pendiri daripada dinasti Al-Ayyubi ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang sebagai pemikir kejayaan Islam pada masanya. Oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian, nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan kecil yang bermadhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadhab Syiah, di mana pada masa itu Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, ya, dinasti Fatimiyah yang berdiri pada tahun berapa? Pada tahun pada tahun 972 sampai 1130 Masehi. Nah, nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Kemudian, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi memulai karir politiknya ketika usianya masih muda. Ada yang tahu berapa usia ketika Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya? Sangat muda sekali, yaitu pada usia 32 tahun, ya. Nah, ayahnya sendiri yang bernama Najmuddin bin Ayyub, yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, ini sebagai komandan pasukan di kota Ba'labak, yaitu yang berada di wilayah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub ditunjuk menjadi komandan oleh Nuruddin Zangki, ya, Nuruddin Zangki, panglima militer pada masa itu. Kemudian dinasti Al-Ayyubi didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubi disebutkan pada nama belakang Al-Ayyubi diambil dari nama kakeknya Ayyub. Nah, pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mengikuti ekspedisi sebuah perjalanan militer. Dengan siapa? Dengan pamannya. Siapa pamannya? Pamannya itu yang bernama Asaduddin Sirku. Nah, perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwasannya Salahuddin Al-Ayyubi sebelum dia menjadi seorang panglima, sebelum menjadi seorang Sultan Ayyub, dia itu bukanlah siapa-siapa. Dia hanya seorang anak biasa yang hanya belajar ilmu agama, Al-Quran dan sebagainya. Namun dalam kehidupan kesehariannya, Salahuddin Al-Ayyubi ini beliau belajar pada tiga orang yang sangat berpengaruh pada saat itu. Salah satunya adalah ayahnya sendiri yang merupakan komandan pasukan sebagai komandan administrasi dan sebagainya. Belajar kepada siapa? Imaduddin Zangki yang kita ketahui tadi apa namanya? Bukan Imaduddin, Nuruddin Zangki, penguasa panglima militer sebagai dia belajar sebagai seorang pemimpin dan belajar militer pada seorang paman yang bernama Asaduddin Syirkuh yang merupakan saudara ayahnya yaitu Najmuddin Ayyub. Nah, pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengikuti ekspedisi perjalanan pamannya Asaduddin Syirkuh ke Mesir, ya. Nah, 5 tahun kemudian, tepatnya 1169 Masehi, Salahuddin Al-Ayyub diangkat menjadi wazir. Wazir ya, bukan wajid ya, wazir oleh dinasti Fatimiyah. Nah, kenapa melakukan perjalanan ke Mesir untuk apa? Untuk membantu dinasti Fatimiyah yang pada saat itu akan diserang oleh
pasukan salib. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menggantikan pamannya Asaduddin Syirkuh yang wafat setelah 2 bulan menjabat sebagai wazir. Nah, karena pada saat itu pamannya berhasil memukul mundur pasukan salib sehingga oleh penguasa dinasti Fatimiyah diangkat menjadi wazir. Siapa? Asaduddin Syirkuh. Namun Asaduddin Syirkuh tidak lama menjabat sebagai wazir, hanya 2 bulan. Setelah itu digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai Perdana Menteri. Nah, sebagai Perdana Menteri, Salahuddin Al-Ayyubi dianugerahi gelar Al-Malik An-Nasr, yang artinya penguasa yang bijaksana. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan, siapakah Perdana Menteri yang mendapatkan gelar Al-Malik An-Nasr pada dinasti Ayyubiyah yaitu jawabannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, selanjutnya setelah Al-Adid, siapa itu Al-Adid? Al-Adid itu adalah khalifah terakhir dinasti Fatimiyah. Wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mulai menjalankan kekuasaan keagamaan maupun politiknya secara penuh. Semenjak saat itu, dinasti Ayyubiyah berkuasa sekitar 75 tahun lamanya. Nah, setelah Salahuddin Al-Ayyubi menguasai dinasti Fatimiyah, ia menghapus kebiasaan mendoakan Khalifah Fatimiyah dalam khutbah Jumat. Nah, lalu dan ini merupakan manuver pertama politik dinasti siapa? Bukan dinasti, manuver politik pertama yang dilakukan oleh oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin, yaitu beliau apa namanya, berubah kebiasaan Khalifah Fatimiyah, mendoakan Khalifah Fatimiyah dengan mendoakan khalifah dari dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mustadi yang berkuasa sejak 566 Hijriah atau 1170 Masehi hingga 575 Hijriah atau 1180 Masehi. Namun demikian, Salahuddin Al-Ayyubi tidak menghalangi rakyatnya yang ikut faham Syiah. Nah, sejak dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir, pada bulan Mei tahun 1175, Al-Mustadi memberikan beberapa wilayah seperti Yaman, Palestina, Suriah Tengah, dan Maghribi kepada Salahuddin. Dengan demikian, dia mendapatkan pengakuan. Jadi begini logikanya. Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan diri menjadi penguasa apa namanya, penguasa Mesir sebagai dinasti bukan Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah pada 1171 setelah dinasti Fatimiyah runtuh. Lalu beliau memproklamirkan diri pada tahun 1174. Nah, setelah ada masa pengenalan ini, masa transisi ini, lalu kalau kita bicaranya apa, orientasi ini, barulah pada 1 tahun kemudian, tahun 1175, dinasti Ayyubiyah ini diakui oleh Khalifah Abbasiyah. Siapa tadi namanya? Al-Mus tadi, ya. Dan beliau diberikan beberapa wilayah seperti Yaman, Palestina, Suriah Tengah, dan Maghribi kepada Salahuddin Ayyubi. Dengan demikian, ia mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah sebagai penguasa Mesir, Afrika Utara, Nubia, Hijaz, dan Suriah Tengah ini selama satu dasawarsa atau 10 tahun kepemimpinannya. Nah, kemudian Salahuddin berhasil menaklukkan wilayah Mesopotamia. Mesopotamia itu sekarang wilayah yang berada di sekitaran Irak dan Iran sekarang. Nah, Iran kan dulu namanya bukan Iran, namanya Persia. Nah, lalu ia berhasil mengangkat para penguasa setempat menjadi pemimpinnya, begitu. Nah, ini tentang materi kita pada pertemuan pertama ini, yaitu proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang pertemuan para penguasa dinasti Ayyubiyah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya dinasti Ayyubiyah ini berdiri pada tahun 1169 atau 1171
yang berkuasa selama hampir 75 tahun, ya, dan mulai mendapatkan pengakuan dari dinasti Abbasiyah pada tahun 1175 Masehi, dan sultan pertamanya adalah Eee, Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti itu anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari sebagai bentuk kita, generasi muda untuk merefleksikan diri kita, bahwasannya sejarah itu penting untuk kita membangun, membangkitkan kembali giroh kita sebagai umat Islam untuk memperjuangkan, kejayaan Islam di masa yang akan datang. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.